Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat-sehat semua ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi yaitu hantaran listrik pada listrik dinamis. Sering kita melihat orang menggunakan kabel untuk menghantarkan listrik dari suatu ujung kabel ke ujung lainnya. Mengapa menggunakan kabel? Kabel biasanya terdiri atas bahan tembaga atau perak di bagian dalamnya dan dilapisi bahan plastik atau karet di bagian luarnya. Mengapa demikian? Hal ini berkaitan dengan kemampuan bahan untuk menghantarkan listrik. Berdasarkan kemampuan menghantarkan listrik, bahan-bahan material dapat dikelompokkan menjadi 3, antara lain adalah konduktor, isolator, dan semikonduktor. Konduktor ini adalah bahan-bahan yang dapat dipergunakan untuk menghantarkan listrik. Konduktor memiliki ciri yaitu hambatannya kecil, karena hambatan jenisnya juga kecil. Contoh dari konduktor listrik adalah tembaga, perak, dan emas. Meskipun perak dan emas merupakan konduktor yang sangat baik, tetapi karena harganya yang sangat mahal, kabel rumah tangga biasanya menggunakan bahan dari tembaga. Konduktor adalah suatu bahan yang mudah menghantarkan muatan listrik. Dalam bahan-bahan yang tergolong konduktor, elektron-elektron pada setiap atom tidak diikat dengan kuat, sehingga elektron-elektron dapat bergerak bebas di dalam atom. Ini adalah gambar kabel listrik dari tembaga dengan pelapis plastik. Kemudian yang kedua adalah isolator. Bahan isolator ini adalah bahan yang sangat buruk untuk menghantarkan listrik, karena di dalam bahan ini elektron sulit mengalir. Mengapa kabel listrik perlu dilapisi dengan plastik atau karet? Pemberian plastik atau karet sebagai pelapis kabel bertujuan agar kabel lebih aman digunakan. Sifat plastik dan karet tidak dapat menghantarkan arus listrik, sehingga kedua bahan tersebut masuk ke dalam kelompok bahan isolator. Isolator adalah suatu bahan yang sulit menghantarkan muatan listrik. Dalam bahan-bahan isolator, elektron-elektron pada setiap atom diikat dengan kuat, sehingga pada keadaan normal, elektron-elektron tidak bebas bergerak. Ini adalah gambar kabel di mana bagian luarnya dilapisi dengan plastik. Kemudian yang ketiga adalah semikonduktor. Bahan semikonduktor listrik adalah bahan-bahan yang jika berada pada suhu rendah bersifat sebagai isolator, sementara pada suhu tinggi bersifat sebagai konduktor. Isolator memiliki hambatan besar karena hambatan jenisnya juga besar. Contoh bahan semikonduktor listrik adalah karbon, silikon, dan germanium. Pada bidang elektronika, bahan-bahan semikonduktor digunakan untuk membuat transistor yang kemudian dirangkai menjadi integrated circuit atau IC, seperti pada gambar 5.5. Ini adalah gambar 5.5, yaitu beberapa jenis semikonduktor.
Ada resistor, diode, transistor, dan IC. Penerapan bisa kita lihat di lingkungan sekitar kita. Ini ada fenomena alam yaitu petir. Yang bisa kita jumpai pada musim hujan. Seperti sekarang ini banyak sekali kita mendengar suara petir. Nah, petir dapat menimbulkan korban karena membawa energi yang sangat besar. Petir cenderung akan menyambar benda-benda yang tinggi seperti pohon, tiang bendera, dan bangunan-bangunan yang tinggi. Oleh sebab itu, pada konstruksi bangunan-bangunan tersebut selalu diberi penangkal petir yang dipasang di atap. Untuk menghindari terkena petir, sebaiknya kita tidak bermain-main di luar saat hujan yang disertai petir. Tahukah kalian bagaimana sistem kerja penangkal petir? Ini adalah gambar penangkal petir yang terdapat pada gedung. Nah, penangkal petir dibuat runcing dari bahan konduktor atau logam. Dipasang di atas sebuah bangunan atau gedung yang dihubungkan dengan kabel sampai ke tanah. Kemudian kabel tersebut ditanam di dalam tanah dengan tujuan agar arus petir yang sangat besar agar dapat dinetralkan ke dalam tanah atau grounding. Cara kerja penangkal petir seperti ini. Jadi yang paling atas ada batang penangkal petir, dihubungkan dengan tanah dengan bahan konduktor. Nah, nanti elektron akan masuk ke dalam bumi, dinetralkan sehingga tidak membahayakan orang-orang yang ada di sekitar gedung tersebut. Zat cair penghantaran listrik. Tidak hanya benda padat seperti tembaga dan perak, zat cair pun ada yang dapat menghantarkan arus listrik dan ada juga yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya larutan garam dan larutan gula. Larutan garam merupakan salah satu jenis elektrolit karena dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan larutan gula disebut sebagai non-elektrolit karena tidak dapat menghantarkan arus listrik. Ini adalah gambar 5.7 yaitu larutan garam dan larutan gula. Apabila dilihat struktur mikroskopisnya seperti ini, pada larutan garam terdapat ion Na+ dan ion Cl-. Sedangkan pada larutan gula terdapat gula dan H2O atau air. Ini adalah pembagian larutan berdasarkan sifat elektrolitnya. Ada elektrolit yang kuat. Ini cirinya adalah senyawa ion. Kemudian ciri yang ada senyawa kovalen polar yang dapat terionisasi sempurna atau hampir sempurna. Akan mampu membuat lampu menyala terang dan menghasilkan banyak gelembung gas. Contohnya adalah senyawa asam, basa, dan garam. Bisa dilihat contoh-contohnya. Ada asam, yaitu HCl, Hi, HBr, dan lain-lain. Basa, NaOH, KOH, dan lain-lain. Garam, yaitu NaCl, CaSO4, dan lain-lain. Kemudian elektrolit lemah, ini adalah
Ciri larutannya senyawa kovalen polar yang hanya terionisasi sebagian. Kemudian sebagian kecil senyawa ion, di mana dia mampu membuat lampu menyala redup dan sedikit menghasilkan gelembung gas. Atau bisa juga lampunya tidak menyala dan sedikit gelembung gas. Senyawa-senyawa asam basa dan garam termasuk ke dalam larutan elektrolit lemah. Antara lain di sini adalah asam, H2S, HCN dan seterusnya. Kemudian basa, antara lain adalah NH2, N2H4 dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah larutan non elektrolit. Ini adalah senyawa kovalen nonpolar yang tidak dapat terionisasi, di mana lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Yang termasuk ke dalam larutan non elektrolit adalah senyawa selain asam basa dan garam, yaitu antara lain C2H5OH, kemudian C6H12O6. Ini adalah gula dan seterusnya. Ini di sini sehingga bisa kita lihat bahwa larutan garam ini termasuk elektrolit kuat. Bisa dilihat di sini adalah larutan garam ini termasuk ke dalam senyawa ion, di mana dia mampu menyebabkan lampu menjadi menyala terang. Kemudian kalau gula ini adalah termasuk ke dalam senyawa kovalen nonpolar yang tidak dapat terionisasi. Kemudian kita lanjut pada materi hambatan jenis bahan, di mana setiap bahan memiliki kemampuan yang berbeda dalam menghantarkan listrik. Kemampuan tersebut tergantung pada nilai hambatan jenis suatu benda atau bahan. Semakin kecil hambatan jenis suatu bahan, maka semakin baik kemampuan bahan tersebut untuk menghantarkan listrik. Tabel 5.2 menyajikan beberapa nilai hambatan jenis bahan. Bisa kita lihat di sini tabelnya hambatan jenis bahan, di mana bahannya ada yang konduktor, ada yang semikonduktor dan isolator. Besarnya hambatan setiap jenis kawat yang panjangnya 1 satuan panjang per 1 satuan luas penampang disebut hambatan jenis atau rho. Besar hambatan jenis berbeda-beda untuk setiap jenis kawat. Bisa dilihat tadi pada tabel 5.2 sehingga dapat dituliskan R sama dengan rho kali L dibagi A, dengan R adalah hambatan kawat, rho adalah hambatan jenis kawat, dan L panjang kawat serta A adalah luas penampang kawat. Contohnya soal seperti ini, yaitu di mana sebuah kawat aluminium yang memiliki panjang 20 cm dan luas penampang 2 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Jika diketahui hambatan jenis aluminium adalah 2,82 kali 10 pangkat min 8 ohm meter, tentukan besarnya hambatan listrik yang dimiliki oleh kawat tersebut. Pembahasan diketahui L sama dengan 20 cm yaitu 0,2 meter, A atau luas penampang yaitu 2 kali 10 pangkat min 4 meter persegi, rho adalah 2,82 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Ditanya R atau hambatan listriknya berapa? Jawaban, kita gunakan persamaan hambatan pada sebuah kawat pengantar, yaitu R sama dengan rho kali L bagi A. Ya, bisa dihitung, kita masukkan angka-angkanya sehingga akan ketemu besarnya hambatan listrik adalah 2,82 kali 10 pangkat min
5 ohm. Nah, tugas kalian adalah baca buku paket IPA kelas 9 semester 1 halaman 206 sampai 211. Salahlah dan jawablah di buku tugas IPA kalian soal tugas pertanyaan di bawah ini. Apabila sudah selesai, foto dan kirimkan hasil pekerjaan kalian via WA. Soal yang pertama, coba jelaskan alasan penggunaan bahan konduktor untuk membuat penangkal petir. Yang kedua, berdasarkan tabel 5.2, coba pikirkan bahan apakah yang paling baik digunakan sebagai konduktor listrik. Kemudian jelaskan alasannya mengapa seperti itu. Kemudian, sebuah kawat aluminium yang memiliki panjang 60 cm dan luas menampang 3 kali 10⁴ meter persegi. Jika diketahui hambatan jenis aluminium adalah 2,82 kali 10⁻8 ohmmeter, tentukan besarnya hambatan listrik yang dimiliki oleh kawat tersebut. Nah, kemudian anak-anak silahkan mengerjakan soal tersebut. Kemudian setelah itu bisa difoto dan dikirimkan lewat WA. Demikian dari Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.